Orang-orang yang hari ini menjadi anggota jaringan teror itu orang-orang yang mampu untuk membayar infak bulanan kepada organisasinya minimal 100.000 per bulan, dan mereka rata-rata para pekerja. Artinya persoalan utama dari radikal ekstrim dan teror itu adalah persoalan ideologi. Negara Islam Indonesia itu adalah pemberontak pertama, pengkhianat pertama terhadap NKRI, dimotori oleh Kartosuwiryo di Tasikmalaya dengan memproklamasikan NII pada tahun 1946. Nah, ini kemudian bergulir terus, terbentuk sampai ada pemberontakan DITII, Kahar Muzakkar, Andi Aziz dan sebagainya, meledak di mana-mana. Dan kemudian setelah Kartosuwiryo meninggal, dia terus berlanjut bergerak secara diam-diam sampai akhirnya nanti pada dekade tahun 70-80-an ada salah seorang yang dibaiat menjadi pemimpinnya NII sebagai amirnya NII bernama Daud Bereh dari Aceh. Nah, ini adalah motor NII setelah Kartosuwiryo. Setelah itu muncul nama Ajengan Mas Duki, ada Jailani, Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar, ada juga namanya Tahmid Rahmat Basuki, ada juga namanya Adah Jailani tadi, dan satu lagi namanya Abu Toto alias Abu Ma'arik alias Panji Gumilang. Nah, ini kalau kita berbicara ekonomi, memang kalangan Nahdien ini memang secara ekonomi kan kurang berdaya. Tapi kalau dari kacamata saya kan tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme dan terorisme di Densus 88, Pak. Jadi saya tahu persis bahwa akar permasalahan radikal ekstrim dan teror di Indonesia itu bukan ekonomi sebenarnya, tapi ilmu pengetahuan, terutama ilmu tentang agama. Makanya persoalan utama itu adalah ideologi transnasional. Jadi kalau ada orang berbicara penyebab terorisme itu adalah karena tidak berdaya secara ekonomi, salah satunya iya, tapi bukan faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab. Salah. Orang-orang yang berangkat ke Suriah itu orang-orang kaya semua, Pak. Ada dokter, ada pilot, ada pengusaha sawit di Pekanbaru yang menjual asetnya dapat duit 8,5 miliar, berangkat ke Suriah. Bapaknya mati, anak dan istrinya hari ini ada di kamp pengungsian Al-Khol terlunta-lunta, dan dia sudah dinyatakan stateless, tidak punya negara oleh PBB. Jadi hidupnya ya sampai kapanpun ada di situ. Mau dideportasi, negaranya nggak ada. Mau dideportasi kemana? Nah, ini ada pilot, ada dokter, ada pengusaha, dan semuanya orang-orang kaya. Orang-orang yang hari ini menjadi anggota jaringan teror itu orang-orang yang mampu untuk membayar infak bulanan kepada organisasinya minimal 100.000 per bulan, dan mereka rata-rata para pekerja. Artinya persoalan utama dari radikal ekstrim dan teror itu adalah persoalan ideologi. Nah, oleh karena itu bukan berarti kita lalai untuk mengembangkan ekonomi umat. Kalangan-kalangan NU, terutama BMT misalnya dari NU, itu saya senang sekali. Kemarin di Wonodadi di Blitar saya hadir peresmian BMT-nya NU. Ada BMT-nya Jawa Timur yang berkedudukan di Sumeneb, itu luar biasa, sangat keren itu. Nah, pemberdayaan ekonomi seperti ini dan juga pendidikan memang penting, Pak, sangat penting. Tapi terutama adalah soal ilmu pengetahuan ini. Karena saya punya anggapan begini, saya tetap punya anggapan yang bisa memajukan Islam ini hanya ilmu pengetahuan. Menurut saya loh, kalau persoalan ekonomi ini akan terjadi dengan akselerasi pergerakan ekonomi ke depan. Added value of economy itu akan berlaku. Kalau Indonesia ini maju, Indonesia ini kaya, dengan sendirinya umat ini juga akan ikut merasakan kekayaannya, tanda kutip. Bukan kaya dalam konteks materi, tapi setidaknya untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu lebih mudah, daya belinya tinggi, equilibrium ekonominya akan lebih kompetitif. Itu dengan sendirinya akan mengikuti. Jadi teori ekonomi makro dan ekonomi mikro itu seharusnya memang saling berkaitan, akan saling menunjang. Tapi kalau persoalan ilmu pengetahuan, Pak, ini penting, karena ini untuk, kan enak, Pak, ketika agama ini bersentuhan dengan politik praktis, Pak, yang ada kemudian apa? Kita akan saling mengkafirkan sesama orang Islam, Pak. Cebong kampret lah, buzzer RP kadrun lah. Ini kan produk-produk politik yang digiring melalui
perspektif agama. Ini nggak boleh ini. Yang terjadi adalah apa? Gara-gara politik orang Islam itu saling berperang sesama orang Islam. Suami istri aja bisa cerai loh. Angka perceraian dari 2014 sampai 2019 itu 1321 gara-gara politik. Terungkapnya dari mana? Data di KUA, Pak. Karena yang satu dukung Jokowi, suaminya dukung Prabowo, cerai, Pak. Karena istrinya mendukung Jokowi, dimurtadkan oleh pendukung Prabowo. Kenapa? Politisasi agama. Ini terjadi di KUA, terungkapnya ketika sidang perceraian. Makanya data itu disedot, silahkan di googling. 1321 gara-gara politik. Kita kalau untuk bersentuhan dengan politik praktis selesai, Pak. Makanya keputusan NU untuk kembali ke Hitoh 26 itu sudah benar. Kalau untuk kader NU berpolitik silahkan, harus itu. Kalau enggak nanti NU enggak ada yang mewakili di Senayan. Itu harus itu. Tapi ya jangan juga menjadikan agama sebagai kendaraan-kendaraan menuju tangga kekuasaan. Karena kata Ibnu Rus, kalau kalian menggunakan agama sebagai tangga menuju kekuasaan, kejahatanmu ketika kamu berkuasa juga akan dibenarkan dengan agama. Nah ini yang nggak boleh. Silahkan niatkan nawaitu untuk mewakili kepentingan umat, representasi umat, harus. Orang NU silahkan melebur ke partai-partai, kalau perlu ada partai Kristen masuki aja, nggak apa-apa. Masuk jadi anggota parlemen dari NU untuk mengawal supaya NU itu tidak teraniaya. Itu penting. Nah ini adalah demokrasi. Saya mungkin ini tidak ada lagi pertanyaan, tapi saya ingin menambahkan soal Al Zaitun, karena ini di kalangan NU sangat pro kontra, di kalangan teman-teman Nahdien. Jadi Al Zaitun itu, saya sedikit cerita soal negara Islam Indonesia dulu. Negara Islam Indonesia itu adalah pemberontak pertama, pengkhianat pertama terhadap NKRI, dimotori oleh Kartosuwiryo di Tasikmalaya dengan memproklamasikan NII pada tahun 1946. Nah ini kemudian bergulir terus, terbentuk sampai ada pemberontakan DITII, Kahar Muzakar, Andi Aziz dan sebagainya, meledak di mana-mana. Dan kemudian setelah Kartosuwiryo meninggal, dia terus berlanjut bergerak secara diam-diam sampai akhirnya nanti pada dekade tahun 70-80-an ada salah seorang yang dibaiat menjadi pemimpinnya NII sebagai amirnya NII bernama Daud Bereh dari Aceh. Nah ini adalah motor NII setelah Kartosuwiryo. Setelah itu muncul nama ajengan Mas Duki, ada Jailani, Abu Bakar Ba'asyir, Abdullah Sungkar, ada juga namanya Tahmid Rahmat Basuki, ada juga namanya Adah Jailani tadi, dan satu lagi namanya Abu Toto alias Abu Ma'arik alias Panji Gumilang, dan nama-nama lainnya di rekening yang 256. Nah ini sudah kita kaji. Makanya kalau kita mau berbicara tentang Panji Gumilang, kita harus memilah antara Panji Gumilang sebagai NII, Panji Gumilang sebagai pribadi, dan Al Zaitun sebagai ma'had, lembaga sekocinya Panji Gumilang. Nah ini tadi saya juga harus menjawab ini. NII sedang kita urus untuk ditetapkan sebagai DTTOT, daftar terduga teroris atau organisasi teroris, DTTOT. Kalau DTTOT ini sudah ditetapkan oleh pemerintah lewat pengadilan negeri, nanti Densus akan bisa melakukan proses penindakan, pencegahan, dan proses deradikalisasi. Masuk karena itu, tangkepin semua. Ini luar biasa. NII ini banyak firqohnya, Pak. Ada NII putih, ada Islam Baiat di Garut, ada NII KW 9, ada KW 8 dan sebagainya. Kemarin yang ditangkap Densus di Banten itu gubernurnya, Pak. Yang ditangkap di Bali NII itu adalah menteri keuangannya. Jadi mereka itu sudah membuat negara dalam negara. Tapi apa? Negara masih belum menetapkan sebagai DTTOT. Karena dulu NII ini melebur banyak, Islam Jamaah dan sebagainya. Ini leburan-leburannya banyak. Ini sangat rumit. Makanya hari ini Pak Menko Polhukam Mahfud MD sudah mulai memetakan itu lewat PPATK dan UJK untuk melihat lalu lintas keuangannya. Kalau lalu lintas keuangannya sudah bisa dinyatakan pendanaan terhadap teror, DTTOT-nya telek. Ini sudah dilaporkan ke Polres Indramayu. Polres Indramayu sudah melimpahkan ke Bareskrim untuk ditelusuri tentang aliran pencucian uangnya, TPPU-nya. Nah ini biarlah menjadi urusan ranah hukum. Yang kedua, Panji Gumilang. Panji Gumilang pasal 156A tentang penistaan agama kemungkinan telak juga.
Kalau ini tidak ditersangkakan ya berarti ya kita harus desak lah, karena ini bahaya buat akidah para generasi beragama Islam kita di Indonesia. Nah yang ketiga, Ma'had Al-Zaitun, Pak. Ma'had Al-Zaitun ini adalah lembaga pendidikan di mana negara tidak punya perangkat undang-undangnya untuk menutup lembaga pendidikan. Kalau ditutup hari ini lembaga Al-Zaitun ini, maka santri yang ada di dalam, percayalah, itu akan menjadi fotokopinya Panji Gumilang jilid-jilid berikutnya. Makanya kemudian Kementerian Agama memutuskan ini harus di take over untuk kemudian diluruskan pemikirannya, sehingga Ma'had Al-Zaitun ini menjadi satu lembaga pendidikan yang sama setara seperti Gontor, Tambak Beras, Tebu Ireng dan sebagainya. Kalau tidak diluruskan hari ini, maka mereka akan menjadi generasi Panji Gumilang di tahun-tahun berikutnya. Kita kasihan mereka kalau tidak diluruskan pemikirannya, karena satu ma'had hari ini menyatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Semuanya begitu, Pak, hari ini. Ini kalau nggak diluruskan sampai mati pun akan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim ini. Nah ini yang harus diluruskan. Kita tidak boleh hanya mengandalkan emosional sesaat, Ma'had Al-Zaitun harus tutup karena ini Panji Gumilang, ini nggak bisa, Pak. Al-Mu'min Nguruki saja yang sudah puluhan ditangkap Densus alumninya, sampai hari ini negara belum bisa menutup, karena lembaga pendidikan ini penting. Yang bisa adalah melakukan pengawalan kurikulum terhadap mereka, diawasi dan sebagainya, bukan dipiara, bukan. Tapi pondok pesantren seperti ini karena peminatnya masih banyak, maka harus diluruskan pemikirannya lewat kurikulum moderasi beragama dari Kemenak dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini penting. Ma'had Al-Zaitun memang harus di take over oleh pemerintah, tapi untuk urusan hukumnya Panji Gumilang ya ini harus dilakukan oleh Bareskrim. NII sebagai DTTOT sedang diurus oleh Pak Menko Polhukam dengan lembaga terkait. Kalau ini sudah DTTOT, maka gerakan-gerakan NII akan diberangus oleh penegak hukum kita. Nah ini yang bisa saya gambarkan, karena tadi banyak yang bertanya ini soal Ma'had Al-Zaitun. Kita membedakan tiga entitas itu, NII, Panji Gumilang dan Al-Zaitun sebagai lembaga pendidikan. Alumninya puluhan ribu, Pak. Secara politik ini seksi. Jadi kalau jenderal-jenderal rajin datang ke sana, ini tujuannya untuk politik, Pak. Ini seksi sekali. Asetnya 1.200 hektar, coba bayang. Mahasiswanya bukan hanya dari Indonesia, dari Thailand Selatan, dari Malaysia, dari Filipina yang datang ke sana. Coba bayangin. Terus tiba-tiba ditutup. Ya artinya kita zolim terhadap akidah kita sendiri. Sementara kiainya ya kayak Panji Gumilang, Salem Alehem, segala macam. Nah ini kan harus diluruskan santri-santri yang sudah terpapar oleh pemikiran Panji Gumilang ini. Setelah kita brainwash, kita cuci otaknya, baru nanti tinggal keputusan pemerintah apakah ini akan dirubah namanya menjadi Al-Zaitunah atau Al-Zaituni. Nah itu terserah nanti. Yang penting santri-santri existing ini harus dirubah dulu pola pikirnya, karena setidaknya Panji Gumilang sudah bertahun-tahun menanamkan ideologinya di dalam ma'had itu.